Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyusunan rencana pembelajaran mendalam atau deep learning menggunakan AI. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan guru semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyusun perencanaan pembelajaran mendalam atau RPM Deep Learning menggunakan AI. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum melakukan praktek untuk menyusun perencanaan pembelajaran mendalam, kita bahas sedikit dulu tentang komponen minimal yang wajib ada pada perencanaan pembelajaran mendalam. Bisa kalian lihat di layar, bagian pertama yang wajib ada di perencanaan pembelajaran mendalam adalah identifikasi, yang dimana berisi tentang mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Itu adalah komponen penting pertama yang wajib ada di perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, komponen yang penting ada pada perencanaan pembelajaran mendalam adalah desain pembelajaran, yang dimana isi dari desain pembelajaran adalah 1. Menentukan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Kemudian yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, menentukan kerangka pembelajaran yang terdiri dari praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran, serta pemanfaatan digital. Itu adalah komponen penting yang kedua yang wajib ada di rencana pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga, komponen yang penting pada perencanaan pembelajaran mendalam adalah pengalaman belajar. Yang pertama adalah merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian yang kedua, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian yang ketiga, komponen yang terpenting ada pada pembelajaran mendalam adalah asesmen, di mana asesmen terdiri dari 3 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen pada awal pembelajaran, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Ini semua adalah komponen yang wajib ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Dan ini adalah bagian dari perencanaan pembelajaran mendalam. Pada bagian identifikasi terdapat komponen seperti peserta didik, materi pelajaran, dimensi profil lulusan. Kemudian pada bagian desain pembelajaran memuat tentang capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktik pedagogis yang memuat tentang kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian, pada bagian pengalaman belajar, terdapat langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada bagian kegiatan inti, kalian wajib menuliskan pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian kalian juga wajib menuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, seperti berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian pada bagian asesmen pembelajaran, terdapat 3 jenis asesmen, yaitu asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Dan ini adalah bagian
pada perencanaan pembelajaran mendalam. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan praktek membuat perencanaan pembelajaran mendalam menggunakan AI. Jadi, kalian siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah kalian wajib memiliki prompt atau instruksi yang memuat semua komponen penting di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, kalian wajib atau memiliki kuota internet. Kemudian yang ketiga, kalian menggunakan bantuan AI. Di sini kita menggunakan ChatGPT. Bagaimana cara melakukan pembuatannya? Mari kita praktekkan. Pertama-tama kalian siapkan dulu prompt rancangan pembelajaran mendalam, ya. Bisa kalian lihat di layar. Ini adalah prompt rancangan pembelajaran mendalam atau RPM yang sudah saya kembangkan dengan mengambil komponen minimal atau komponen wajib yang ada pada perencanaan pembelajaran mendalam. Bisa diperhatikan, bisa dibaca. Ini adalah prompt rancangan pembelajaran mendalam. Yang pertama, pada bagian pertama kita wajib menuliskan perkenalan siapa kita, ya. Di sini saya adalah guru SD kelas berapa. Kemudian saya ingin membuat rancangan pembelajaran mendalam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pada bagian pertama kalian tuliskan identitas pembuat rancangan pembelajaran. Di sini kalian tuliskan nama kalian, nama sekolah kalian, kemudian tahun pelajaran, kemudian fase kelas dan semester, kemudian mata pelajarannya, kemudian tema pelajaran, kemudian materi pelajaran, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu bisa kalian sesuaikan berapa menit atau berapa pertemuan yang kalian butuhkan atau yang kalian ingin buat pada rancangan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, kita sudah memasukkan komponen yang wajib. Pertama, yaitu kesiapan peserta didik. Nah, di sini berikan contoh kesiapan peserta didik sebelum mulai pelajaran atau pengetahuan awal, minat belajar, latar belakang dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Ini disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, materi pembelajarannya adalah kalian isi dengan materi pelajaran atau mapel yang ingin kalian ajarkan. Ya, karena di sini termasuk pada bagian identifikasi. Kemudian kalian tuliskan, ya, berikan rancangan pembelajaran yang memuat 8 capaian dimensi profil lulusan, termasuk pada bagian identifikasi, yaitu menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian yang kelima, berikan capaian pembelajaran sesuai fase. Kalian tuliskan CP-nya, ya, kemudian kalian tuliskan untuk kelas berapa. Setelah itu kalian tuliskan juga, berikan juga lintas disiplin ilmu yang terkait dengan materi pelajaran yang disajikan. Seperti komponen yang wajib ada di desain pembelajaran, yaitu mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Kemudian selanjutnya kalian tuliskan tujuan pembelajarannya adalah, nah, kalian untuk tuliskan, ya, tujuan pembelajaran bisa melihat pada buku paket yang kalian jadikan sebagai referensi untuk membuat RPM ini, ya. Kalian cukup tulis tujuan pembelajarannya yang ada di buku paket sesuai dengan materi yang ingin kalian ajarkan dan sesuai dengan turunan capaian pembelajarannya. Kemudian selanjutnya kalian tuliskan, berikan topik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang relevan. Kemudian kalian tuliskan juga di sini pada prompt-nya, berikan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam yang sesuai dengan materi pelajaran yang memuat praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ya, ini termasuk pada bagian desain pembelajaran. Kemudian kalian tuliskan juga buat rancangan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, inti dan penutup, ya. Di sini sudah dituliskan, ya, di pengalaman belajar memuat langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Kita tuliskan di prompt-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini opsional, ya, berikan kegiatan ice breaking bagi peserta didik untuk memberikan semangat dan motivasi belajar.
Kemudian yang ke-12 ya, pada promnya kalian tuliskan, ini juga merupakan bagian wajib, yaitu setiap kegiatan pembelajaran memuat komponen prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta juga memuat pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ya. Itu bagian dari pengalaman belajar ya, harus mengandung unsur pembelajaran yang berprinsip, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian untuk pengalaman belajarnya itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu kita tuliskan di promnya. Kemudian selanjutnya kita tuliskan materi pembelajarannya yang menyenangkan dan menantang ya bagi murid dengan model pembelajaran. Nah, kalian isikan. Bisa kalian isikan dengan model pembelajaran PBL atau PJBL atau inquiry atau cooperative learning atau lain-lain. Kemudian kegiatan siswa difokuskan pada, kalian sesuaikan dengan materi pelajaran yang akan kalian ajarkan ya. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa tuliskan untuk format asesmen yang disesuaikan dengan materi pelajaran, yaitu asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Ini sesuai dengan komponen yang wajib ada ya, yaitu asesmen pada awal, asesmen pada proses, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Kemudian selanjutnya kalian bisa tuliskan pada promnya, yaitu berikan format LKPD bagi murid yang sesuai dengan materi pelajaran. Kemudian kalian juga bisa menuliskan berikan format refleksi bagi murid setelah kegiatan pelajaran. Kemudian kalian tegaskan ya pada promnya ini, kalian tuliskan buat rancangan pembelajaran mendalam yang sesuai dengan ketentuan dengan memfokuskan pada proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, serta memuat pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian yang selanjutnya ini opsional, boleh kalian tuliskan, boleh tidak kalian tuliskan, yaitu buat rancangan pembelajaran dengan desain rata kanan, kemudian penggunaan huruf tebal dan kecil yang sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, itu adalah prompt atau instruksi yang bisa kalian gunakan untuk menyusun rancangan pembelajaran mendalam. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat prompt ya sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pada mata pelajaran penjas orkes kelas 5 ya. Ini saya sudah sesuaikan materinya, datanya sesuai dengan prompt yang ada di atas ini. Nah, jadi ini ya yang saya akan ajarkan, yaitu permainan invasi sepak bola tentang passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, bisa kalian lihat di layar. Di sini promptnya sudah saya samakan dengan prompt yang sudah ada di atas ini. Nah, jadi ini saya sudah edit promptnya dan saya sudah sesuaikan ya. Jika kalian nanti sudah menyesuaikan prompt yang ada di sini, sudah kalian ganti dengan data kalian ya, sesuai dengan jenjang, kemudian sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan ketentuan yang ingin kalian tuliskan pada promptnya untuk dijadikan RPM. Nah, jadi silakan kalian tuliskan ya. Setelah itu kalian copy dari bagian saya adalah guru sampai akhir bagian prompt ini. Nah, sampai di sini ya. Kemudian kalian klik kanan, kalian copy. Kemudian langkah selanjutnya kalian membuka AI-nya. Di sini saya menggunakan ChatGPT ya. Jadi silakan buka browser kalian. Kemudian kalian tulis ya di alamat webnya atau di linknya itu kalian tulis chatgpt.com ya. Usahakan kalian juga sudah login ke akun ChatGPT kalian. Kalau kalian belum punya akun ChatGPT, silakan kalian daftar ya, karena ini gratis. Kemudian setelah itu pada halaman awal ChatGPT, halaman awal itu yang seperti tampilan ini, kalian tuliskan ya, tuliskan pada obrolan baru. Kemudian di bagian tanyakan apa saja, kalian arahkan kursor kalian di sini. Kemudian kalian klik kanan dan pilih menu paste atau tempel. Nah, maka prompt yang kalian copy dari Word kalian ini akan tertempel atau terpaste di kolom ChatGPT ini. Jika sudah tercopy semuanya atau tertempel semuanya, tersalin semuanya, pastikan ada 18 ya di sini promptnya, karena di sini tadi kita buat ada 18 instruksi. Nah, jika sudah benar, sudah 18,
kalian klik icon kirim ya, atau panah ke atas nih, klik 1 kali, maka nanti AI-nya akan bekerja. Nah, di sini proses pembuatan RPM-nya ya, atau rencana pembelajaran mendalam. Nah, sudah memuat data identitas yang kita tuliskan ya, mulai dari identitas kita atau pembuat RPM-nya, kemudian kesiapan peserta didiknya juga sudah muncul, yang memuat tentang pengetahuan awal, minat belajar, latar belakang, kemudian aspek lainnya. Kemudian memuat capaian pembelajaran pada fase C kelas 5, kemudian dimensi profil lulusan ya, ini bisa diganti, nanti bisa diedit pada saat pengeditan ya. Sudah memuat 8 di sini. Kemudian lintas disiplin ilmunya juga sudah muncul untuk matematika, bahasa Indonesia, PKN dan IPAS ya, ini IPAS. Kemudian sudah tertulis juga tujuan pembelajarannya, kemudian topik pembelajarannya juga sudah tertulis. Nah, untuk kerangka pembelajarannya juga sudah ada di sini, aspek praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital. Nah, di sini sudah masuk kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan ya, waktunya juga sudah ada 10 menit. Guru memberi salam, memimpin doa dan melakukan absensi, kemudian seterusnya. Di sini prinsipnya berkesadaran dan mengembirakan. Kemudian di sini untuk kegiatan inti ya juga sudah ada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian kegiatan penutup ya juga ada di sini selama 10 menit. Kemudian bagian asesmen ya, asesmen ada awal, proses dan asesmen akhir. Di sini juga sudah dibuatkan LKPD-nya. Setelah itu refleksi yang bisa diisi oleh peserta didik. Kemudian prinsip pembelajaran yang diterapkan yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Kemudian penutupnya juga sudah dituliskan. Nah, untuk menyalin hasil dari RPM yang sudah jadi ini, silakan kalian klik ya pada menu salin ya, tampilannya seperti ini nanti. Nah, ada di sini ya tulisannya salin atau copy. Silakan kalian klik 1 kali sampai muncul tanda centang seperti ini ya. Kemudian kalian buka Word kalian yang ini. Kemudian kalian buka halaman baru ya. Cara membuka halaman baru yaitu file, klik saja new ya, blank dokumen. Nah, ini sudah muncul halaman baru. Kemudian kalian klik kanan dan kalian pastekan ya. Nah, pastekan ini. Oke, ini sudah jadi ya rencana pembelajaran mendalam. Tinggal kalian edit, kemudian kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalian modifikasi dulu sebelum kalian terapkan. Nah, jadi silakan ya, ini RPM-nya sudah jadi sesuai dengan komponen yang wajib ada pada perencanaan pembelajaran mendalam ya, yaitu memuat identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen. Nah, di sini kita sudah berhasil atau kita sudah sukses membuat RPM pembelajaran mendalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi silahkan kalian praktekkan ya, kalian coba. Ini nanti promnya insya Allah akan saya sharing di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Jadi silahkan kalian cek saja ya di kolom komentar atau di kolom deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba ya. Jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sana. Oke, saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.